Ya, kelompok mentornya Fakih, silakan menaiki tangga sebelah kanan gedung cewek. Ayo perlahan semuanya, bergerak. Suruh Pak Guntur. Gua dan anak-anak mentor gua sudah berada di lantai 2 gedung cewek. Kita berjalan membentuk barisan kereta api, yang dimana gua sendiri berada di barisan terdepan dari barisan kelompok gua. Dan gua nggak ada habisnya untuk mengabsen mereka dengan inisial yang udah gua berikan kepada mereka. Ya, jadi jumlah anak-anak mentor gua sebanyak 4 orang dan ditambah kehitungan kelima yang ditempati oleh Dimas. Jadi gue mengabsen mereka dengan menyebutkan inisial mereka dan mereka menyebutkan hadir. Ketika kelompok gue melewati kamar UKS, tiba-tiba semua terdiam dan kita mendengar suara. Gua kira sih itu cuman bagian dari skenario anak divisi acara untuk mendukung situasi julid malam itu. Lantas, ketika kelompok gue udah keluar melalui tangga sebelah kiri, gue langsung nanya ke teman OSIS gue dari divisi acara pada waktu itu. Gue nanya kan ya, emang lu nyebar posisi anak-anak buat jadi setan di mana aja cuy? Dia pun menjawab. Tapi yang bikin gue aneh, dari segelintir jawaban dia nggak sama sekali mengatakan bahwa ada anak yang ditugaskan untuk menjahili di kamar UKS. Gue pun terdiam beberapa saat, tapi gue mencoba buat gak terlalu memikirkan hal itu. Malam pun berlalu, dan saat itu waktunya gue dan teman-teman OSIS gue berpatroli untuk memeriksa apakah ada anak yang belum tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam lebih. Karena gedung cewek yang dijadikan fasilitas julid malam telah diterangi kembali dengan lampu-lampu yang mulai dihidupkan, anak-anak pun ditempatkan di kelas yang berada di lantai 2 untuk beristirahat atau tidur. Dan gua pun mencoba untuk berpatroli ke arah gedung cewek lantai 2 itu, karena emang anak-anak tidur di sana. Ya, di sana gua bertemu juga dengan teman OSIS gua yang lain yang memang ditugaskan untuk menjaga anak-anak sedang tidur. Dan gua pun bergabung dengan mereka dan sedikit bercerita tentang julid malam kelompok masing-masing. Jadi apa aja yang dialamin tadi. Tapi tiba-tiba di tengah kita asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara anak perempuan yang menangis cuy. Otomatis Friska pun langsung masuk ke ruangan tempat anak calon anggota OSIS perempuan tertidur dan mencari tahu siapa yang menangis di malam hari seperti ini. Dan ketika lampu kelas dinyalakan kembali, ternyata tidak terlihat anak yang sedang menangis. Seluruh anak calon OSIS tertidur lelap. Gua, Dimas, dan Falik pun langsung menyelidiki sumber suara itu. Dan ternyata suara itu bersumber dari lantai 3 gedung cewek. Gila kan? Mana mungkin kalau itu suara dari salah satu calon anggota OSIS gue. Apalagi ditambah kalau saat itu gedung lantai 3 dengan keadaan gelap banget cuy. Falik pun mengajak gua dan Dimas untuk mengecek ke atas sumber suara itu. Ya, gua dengan pengalaman yang sebelumnya gue nggak mau lah ya, gue nggak mau ngalamin hal-hal kayak gitu lagi karena gue bukan tipikal orang pemberani juga kalau masalah kayak gitu. Dan gue mutusin buat nggak ikut naik ke lantai 3 buat ngecek sama Falik. Gue nggak ikut dan rupanya Dimas pun ikut gue untuk turun ke bawah. Ketika gue memutuskan untuk turun melalui tangga gedung cewek sebelah kiri, gue pun melewati ruang UKS lagi, ruang seni. Gua dan Dimas pun berjalan dengan santai. Entah apa yang ada di pikiran Dimas malah bersiul. Ya, bersiul. Konon katanya, kalau bersiul malam-malam akan mengundang hal-hal mistis. Gue pertamanya nggak percaya kan ya. Ya, hal kayak gitu kan masa lalu banget gitu loh, kuno gitu. Benar seperti dugaan gue. Setelah Dimas berhenti bersiul, seketika terdengar suara. Gua pun sentak lari dong ya dengan sekuat tenaga, dan ketika gua tepat berhenti di ruang seni, gila sih itu kayaknya emang Dimas diikutin sama setan ya.
Gua pun lari kembali dan tidak memikirkan Dimas sama sekali. Ketika sudah sampai di lantai bawah, gua bertemu anggota OSIS yang lain. Tetapi gua gak mau mereka tahu soal itu. Tapi dari raut muka gua, kayaknya mereka sudah bisa membaca. Ki, lu bro kenapa sih? Lari-lari gak jelas dah. Gua pun hanya menjawab, biasalah takut gelap doang gua. Gua pun langsung memutuskan untuk tertidur di samping teman-teman gue yang masih asik bergadang sambil bermain remi. Cerita pun selesai. Sekian cerita yang bisa gue sampaikan. Jika kalian ingin setiap minggunya mendapatkan asupan horor, gue saranin untuk subscribe channel ini dan kita bangun bareng-bareng channel ini. Dan buat kalian yang mungkin punya pengalaman atau cerita horor, bisa sharing ke gue melalui IG gue. Oke?